supaya tidak ngantuk, kita membuka di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan akan meresponnya dengan ayat kedua. Kita akan baca secara bergantian sampai pada ayat yang ke-10. Saya akan membaca judul Kebangkitan Yesus. Ayat 28 ayat 1, pasal 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang tepat itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Renungan khotbah kita yang akan kita mendengar bersama bagi mengerti tentang kubur kosong bukti kemenangannya. Kubur kosong bukti kemenangannya. Di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 mengkisahkan salah satu Injil yang mengkisahkan tentang kebangkitan Yesus selain Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil-Injil sinoptik. Pada saat mereka menyampaikan, mereka adalah saksi mata dari di mana Tuhan dibangkitkan. Apakah kebangkitan Yesus ini baru terjadi atau memang benar-benar karena dia mati maka dia harus bangkit? Kebangkitan Yesus ini sudah jauh dalam rancangan Allah, sudah ada dalam agenda Allah jauh sebelumnya. Allah punya rancangan yang sangat besar bagi dunia ini. Dia merindukan ada hubungan intim antara manusia dengan dia. Dia ciptakan manusia supaya manusia memiliki hubungan yang intim dengan dia. Maka dia kasih Taman Eden supaya manusia memiliki hubungan yang intim dengan dia. Tapi karena manusia lebih suka dengar yang lain, tidak mau dengar Allah, maka manusia jatuh di dalam dosa. Karena Allah tidak kompromi dengan dosa, sehingga dia usir manusia dari Taman Eden. Tapi apakah ketika dia mengusir dari Taman Eden, Allah tidak punya hati kepada manusia? Tidak. Kasih Allah itu begitu besar tanpa batas. Dia mengasihi kita jauh sebelumnya. Sebelum kita jatuh di dalam dosa, dia sudah mengasihi kita.
hidup kita. Punya rancangan yang luar biasa, rancangan yang hebat, rancangan yang besar, dan itu sudah ada sejak kekekalan. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, inisiatif dia untuk mencari manusia. Dan di dalam pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Berita yang mau disampaikan oleh para rasul, bagaimana Yesus dibangkitkan. Tapi Matius berbicara sisi yang berbeda. Matius melihat dari sisi di mana misi itu disampaikan. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar perayaan biasa, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kebangkitan Yesus bukan untuk konsumsi diri sendiri, tapi kebangkitan Yesus bagi Matius adalah bagi segala bangsa. Sehingga Matius tidak melihat dari bagaimana perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah, tidak melihat dari bagaimana mereka mencari rempah-rempah untuk meminyaki kaki Yesus, tubuh Yesus setelah dia mati. Dia tidak melihat dari hal itu. Matius melihat dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa mereka adalah pilar-pilar misi dibangun. Matius melihat bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bersama. Kubur kosong bukti kemenangannya. Kubur kosong itu bukti kemenangan. Artinya bahwa kubur kosong adalah bukti. Kalau kubur kosong itu bukti, siapa yang kasih bukti bahwa kubur itu kosong? Siapa yang menyampaikan bahwa kubur itu kosong? Sehingga kubur itu dinyatakan sebagai bukti kemenangan. Itu artinya bahwa kubur itu adalah tanda kemenangan. Siapa yang memberitahu hal itu? Di dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada pagi hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena dan Maria lainnya mau nengok kubur. Mereka hanya mau pergi lihat kubur, sekedar nengok. Mereka mau selidiki, hanya mau datang. Tidak ada punya pemahaman yang lain, tidak ada punya pemikiran lain, asal datang kubur. Lalu dikatakan setelah hari Sabat lewat. Itu artinya bahwa Sabat, di mana orang-orang Yahudi harus istirahat pada hari Sabtu, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Waktunya istirahat. Besok baru mereka kegiatan. Nah, perempuan-perempuan ini mereka membiarkan dirinya istirahat. Kenapa? Karena Yesus baru mati. Yesus baru mengalami kejadian yang brutalnya luar biasa. Murid-murid tenggelam dalam ketakutan. Murid-murid takut, mengalami kesepian, dan mereka mengunci diri mereka karena rasa takut yang mereka alami. Kenapa? Karena takut jangan-jangan giliran mereka berikutnya, karena guru mereka sudah mengalami hal demikian. Maka hari Sabat adalah hari mana murid-murid berdiam diri dengan rasa takut yang mereka alami. Perempuan-perempuan ini rasa-rasanya mau cepat berlalu Sabat itu. Sehingga ketika menjelang menyingsingnya fajar
bahwa mereka pergi menengok kubur. Perempuan-perempuan ini tidak sabar datang kepada Yesus, tapi dalam konsep mereka datang jumpa Yesus, Yesus mati. Yang mereka mau datangi itu karena cintanya mereka kepada Tuhan, walaupun hanya sekedar melihat mayat. Yang penting mereka tahu keadaan mayat gurunya aman-aman saja. Beda dengan laki-laki. Dalam posisi ini laki-laki ketakutan. Mereka mengurung diri mereka karena rasa takut. Tapi perempuan-perempuan ini tidak takut. Mereka berani. Artinya fajar baru adalah kemenangan, menyongsong kebangkitan Tuhan. Setelah hari Sabat, Matius membuka dengan waktu yang sangat simbolis. Menjelang fajar, hari pertama, bukan sekedar catatan waktu. Sabat artinya masa kesepian, kelam, penantian, masa di mana hukum Taurat beralih kepada hukum kasih karunia, di mana kematian beralih kepada kehidupan. Itu hanya wacana jika tidak ada tindakan. Allah menawarkan keselamatan jauh sebelumnya. Dia merancangkan keselamatan bagi kita jauh sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, Dia telah rancangkan keselamatan bagi kita. Tapi tergantung kita, tindakan kita, apakah kita benar-benar mengasihi Dia ketika tawaran itu diberikan kepada kita, apakah hati kita condong kepada Tuhan atau kita ragu-ragu kepada Dia. Sabat menandakan kematian. Hukum Taurat, masa kelam, ketakutan, kesepian, pergumulan hidup. Menyongsong fajar menandakan kehidupan, kebangkitan, kasih karunia. Apakah kita mau ada pada posisi di mana kematian itu, penantian yang tak ada ujung, meratapi diri, mengasihani diri dengan persoalan-persoalan yang kita alami, ataukah kita menyongsong fajar yang sudah disediakan oleh Allah? Karena pagi hari itu alami, malam ke pagi alami, karena Allah sudah menciptakan dunia seperti itu. Tergantung kita, apakah itu jadi wacana bahwa kasih karunia diberikan kepada kita, ataukah kita hanya melihat itu sebagai benar Yesus mati, Yesus bangkit, tapi kita tidak bertindak dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan mengasihi Tuhan dengan tindakan. Perempuan-perempuan ini, mereka meresponi kasih karunia ini. Pada saat Sabat menjelang fajar, yang mereka lakukan, mereka tidak tinggal lama di tempat, tidak terpuruk dalam kesunyian mereka, tapi mereka berani untuk datang berjumpa dengan Yesus walaupun hanya mayat. Tapi keinginan mereka, cinta akan Tuhan, membuat mereka rela berkorban untuk datang kepadanya. Dalam bahasa Yunani bukan kata pergi, tapi kata datang. Datang. Mereka jumpa dengan Yesus. Hari Minggu adalah awal dari kehidupan kita dimulai. Sepanjang minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan kita, dengan berbagai macam rutinitas kita, sibuk dengan banyak hal. Dan hari Minggu adalah hari di mana kasih kita
untuk berkorban. Jatuh cinta dengan seseorang pertama pasti rela berkorban. Jatuh cinta dengan Tuhan buktinya rela berkorban. Ketika kita rela berkorban, maka akibat dari cinta kita kepada Tuhan tidak main-main. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Dalam bahasa asli tidak pakai kata maka, tapi kata dan lihatlah gempa bumi yang hebat. Ini memberikan petunjuk, memberikan bukti bahwa haus akan Tuhan membuat kita bertindak untuk datang jumpa dengan Dia. Maka hasil dari perjumpaan kita dengan Dia akan mengalami revival dalam hidup kita. Datang ke gereja, kalau hanya datang tidak ada rasa haus, tidak akan pernah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kebangkitan hanyalah wacana jika tidak punya hati yang sungguh kepada Tuhan. Hati yang sungguh kepada Tuhan membuat kita rela berkorban apapun untuk Tuhan. Bahkan ibadah itu merupakan hal yang penting bagi Dia. Maka terjadilah gempa bumi. Kuasa Allah mampu menggulingkan batu. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Datang pada Tuhan, keinginan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan melawat kita, kita tidak akan pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Keinginan dalam kepada Tuhan, tapi tanpa Tuhan membuka hati kita, kita tidak akan pernah mengalami pesan-pesan ilahi. Maka kita menolak firman Tuhan, kita benci dengan firman. Mata kita terarah ke depan, telinga kita dengar, hati kita mengupat firman Tuhan. Kerinduan yang dalam akan Tuhan membawa kita rela berkorban. Ketika kita rela berkorban, berkat dicurahkan kepada kita. Berkat apa yang Tuhan kasih ketika kita rindu akan Tuhan? Pesan-pesan ilahi diberikan kepada kita. Surga intervensi bagi masa depan kita. Surga turut ambil bagian dalam persoalan hidup kita. Ketika kita terpuruk dengan masalah, dengan kondisi kita, datang kepada Tuhan. Cari Dia dengan segenap hati. Rindu akan Dia. Pasang telinga, hati kita condong kepadanya. Tangkap pesan-pesan ilahi yang mau Tuhan sampaikan. Sebelum Tuhan lawat kita, dengarkan firman-Nya di mimbar ini. Sebelum Tuhan lawat jemaat Tuhan, dengarkan pesan-pesan ilahi. 70 murid diutus, Tuhan suruh 70 murid diutus pergi. Tuhan bilang apa? Karena aku mau masuk ke wilayahnya. Utusan disuruh karena Tuhan mau masuk di hati mereka. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan mau masuk di hati jemaat. Karena Tuhan mau bicara di hati kita. Malaikat Tuhan memberikan pesan dari sorga. Malaikat Tuhan memberikan pesan dari sorga. Dia duduk di atas batu kekerasan hati kita, yang membuat kita tidak bisa datang tanpa Tuhan membuka. Tanpa Tuhan menggulingkan batu, kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Maka datang ke ibadah, bicara sama Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau bicara kepada saya secara pribadi. Kubur kosong menunjukkan kematian tidak ada artinya. Kubur kosong menunjukkan Dia tidak ada di situ. Artinya Dia sudah menang atas kematian. Tidak ada kematian
mau lihat apa yang ada di isi kubur itu? Kubur terbuka bukan melihat yang sedang dikubur. Keluar berarti keluar dan dilihat oleh semua orang. Yesus tidak seperti itu. Yesus sudah ada di atas kematian. Yesus ada di atas batu penghalang hidup kita. Waktu Maria Magdalena dan Maria lain datang, Yesus sudah bangkit. Batu tidak menghalangi kebangkitannya. Tidak ada seorang pun mampu menghalangi kebangkitan. Dia bangkit di atas penderitaan. Hidup kita mampu diselesaikan oleh Dia. Kemalangan hidup, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan? Apa batu-batu yang selama ini kita susun sehingga kita terperangkap di dalamnya? Apa yang membuat kita tidak bisa melihat keluar udara tidak masuk? Karena ada batu-batu egois, batu-batu tampaan, batu-batu yang membuat hidup kita tidak bisa keluar. Malaikat duduk di atas batu. Itu artinya dia mau menyelesaikan hal yang paling terburuk dalam hidup. Pesan firman mau disampaikan. Apa pesan firman? Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pesan firman yang disampaikan oleh malaikat, kerinduan datang jumpa dengan Yesus akan dapat jawaban dari firman Tuhan. Kerinduan datang berjumpa dengan Yesus hari ini, pulang bawa pesan. Ada jawaban-jawaban yang Tuhan kasih bagi kita, bukan jawaban kita. Ketika kita datang dengar firman, datang ke gereja, buka hati kita, terima pesan-pesan Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman di tempat ini, duduk bergumul, bicara sama Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, pakai kami seperti Samuel. Apa yang mau Kau sampaikan, sampaikanlah bagi kami. Supaya waktu kami menyampaikan firman-Mu, hanya Engkau yang ditinggikan di atas firman. Karena ayat menafsirkan ayat, Alkitab jelaskan di luar itu. Firman penting. Karena yang paling sempurna adalah Alkitab itu sendiri. Di atas tafsiran di luar firman Tuhan. Pesan-pesan ini harus kita dengar. Hari ini saya dengar apa? Jangan tunjuk kiri, tunjuk kanan, depan. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Firman untuk saya apa hari ini? Di awal dari kehidupan saya, memulai seluruh pekerjaan saya di minggu besok. Ketika mendengar firman, ada jawaban yang Tuhan kasih. Jawaban apa? Janganlah kamu takut. Padahal yang takut, ketakutan yang terlihat gemetar seperti orang mati, pengawal-pengawal. Tapi malaikat tidak peduli dengan pengawal-pengawal itu, karena mereka hanya dibayar. Mereka itu hanya pegawai yang disuruh dengan tugas mereka untuk menjaga kubur. Yesus peduli dengan orang mau cari Dia. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, yang datang di tempat ini, Tuhan lihat hati kita. Apakah kita mau cari Dia, ataukah karena memang kita orang Kristen yang harus ibadah hari ini, harus ada di Paskah? Ketika hati kita tidak condong kepada Tuhan, Tuhan lewat. Dia tidak kasih jawaban kepada kita. Maka tiap hari hidup kita penuh dengan soal. Hidup kita penuh dengan soal-soal untuk kita isi tanpa jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena kita datang cari Tuhan, kita tidak datang sungguh-sungguh bawa soal kehidupan kita kepada Tuhan. Maka tidak ada solusinya, tidak ada jawaban.
sodorkan soal-soal hidup kita kepada Dia. Karena tidak ada seorang pun mau menginginkan batu selain malaikat Tuhan. Tidak ada seorang pun mampu memahami firman kalau dia tidak mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang jemaat banyak nonton TikTok, snack video, dengar firman Tuhan sana sini tanpa mengerti dan paham dengan benar, mulai ambil posisi hamba Tuhan. Menjelaskan firman Tuhan salah-salah berdasarkan dia tanpa penggalian matang, tanpa memahami matang, lalu menganggap hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memahami, benar-benar sekolah, benar-benar mengerti, dianggap biasa. Hati-hati. Ambil pekerjaan Saul jadi apa? Tugas kita ya tugas kita dilakukan. 70 murid Tuhan utus, tapi ingat 12 murid ring pertama. Setiap kita punya dipanggil masing-masing dengan bidang kita. Jangan mau tahu dengan bidang yang tidak kita pahami dengan betul, mampu menyesatkan orang. Maka kenapa harus ada pengajaran? Yesus lebih menekankan muridkanlah mereka. Bukan bicara tentang terima Yesus selesai, tapi harus ada pengajaran yang bersifat alkitabiah dan teologis. Dan itu didasarkan Alkitab menjadi dasar utama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jawaban yang kita dapat, lihatlah tempat ia berbaring. Mau nengok ada penghalang, tidak tahu caranya. Tapi waktu kerinduan dalam yang sungguh cari Tuhan, dapat jawaban, dikasih langsung petunjuk. Lihat baringannya, kosong, tidak ada Yesus di situ. Jadi buktinya kubur itu kosong. Kebangkitan dia dibuktikan lewat kubur yang kosong. Bukti tanpa saksi bisa. Saksi harus juga ada bukti. Kalau saksi tidak punya bukti, tidak dipercaya. Saksinya para wanita, buktinya kubur itu kosong. Kita adalah saksi-saksi dari berita Injil. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa pertama yang kita dikasih sama Tuhan? Kuasa untuk memberitakan Injil. Maka murid-murid ini pun juga, perempuan-perempuan ini, mereka punya tugas kasih pesan kepada murid-murid juga yang takut. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang takut. Tuhan melihat hati kita. Pesan masing-masing dari surga disampaikan kepada kita, tidak lihat status, tidak lihat jabatan. Kalau hamba Tuhan juga, pendeta juga tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan terlewatkan jawaban dari Tuhan. Jemaat dapat jawaban karena dia cari Yesus. Dan ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Tugas yang luar biasa. Tugas menyampaikan. Pesan dari malaikat dikasih tugas menyampaikan Injil bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kerinduan yang membara ketika firman Tuhan disampaikan. Apakah kita penuh dengan sukacita, rasa takut dan gentar karena Tuhan bicara bagi kita hari ini apa? Lalu kita keluar dari gedung gereja ini, kita mau menyampaikan kepada orang berita sukacita lewat hidup kita.
itu berarti Tuhan melewatkan jawaban kepada kita. Soal-soal kehidupan tidak diselesaikan oleh Tuhan. Maka cari sana sini, stres sendiri, lalu cari tanya Tuhan, bilang Tuhan saya benar. Padahal sendiri tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, tapi masih cari-cari yang lain. Dan di dalam ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu, hari pertama menyongsong seluruh kehidupan kita yang menyatakan Yesus bangkit adalah jangan lalai datang beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji, bukan hari ini tapi kekekalan. Karena di dalam ibadah dia mau bicara bagi kita. Di dalam ibadah dia mau memperdengarkan isi hatinya bagi kita. Bawa soal-soal kehidupan kita kepada dia, kasih lembaran hidup kepada dia. Dia akan selesaikan, dia kasih jawaban kepada kita lewat firman Tuhan. Lewat dulu firman. Disampaikan saat ini, dengar dulu firman. Karena ada tahap berikutnya. Waktu kita respon firman Tuhan, saat kita melangkah dengan firman, Tuhan jumpa dengan kita. Dia berjumpa dengan kita. Dan dia kasih kita apa? Damai sejahtera. Kemenangan adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Kubur boleh bukti, tapi kemenangan adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Apakah kita sudah menang menaklukkan egonya kita? Apakah kita sudah menang menaklukkan semua yang ada pada diri kita yang menjadi penghambat jawaban Tuhan bagi kita? Kalau belum, kemenangan tidak pernah bisa diraih. Karena kemenangan bukan menang. Kemenangan artinya apa yang sudah kita alami. Alami dulu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Apa kemenangan itu? Damai sejahtera. Kemenangan apa? Punya kuasa memberitakan firman. Karena Tuhan kasih kita kuasa beritakan Injil. Injil itu Yesus sendiri yang harus kita beritakan. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah tanpa kata. Yesus jumpa dengan kita tanpa kata. Kita hanya sujud menyembah, pasrah kepada Dia, memuji dan mengagungkan Dia, memuliakan Dia karena kasih-Nya yang besar. Diperkenankan berjumpa secara pribadi dengan Dia. Tuhan mau ada di hati Bapak Ibu. Tuhan mau lawat hidup kita. Jangan keraskan hati. Tinggalkan kedagingan kita, ego kita, kesombongan kita, kehampaan kita. Jangan pakai ayat firman Tuhan untuk kesalahan kita. Itu dosa. Jangan pakai ayat untuk membuat kita bisa pakai ayat untuk menyerang orang lain. Itu dosa. Ayat itu untuk mengoreksi kita, bukan untuk menyerang. Karena Yesus datang, Dia bawa kemenangan. Artinya hidup yang tadi untuk diri sendiri tidak lagi untuk diri sendiri. Hidup kita harus berbagi dengan orang lain. Tidak ada persekutuan, maka tidak ada jaminan damai sejahtera. Maka di dalam gereja harus ada kesatuan hati. Di dalam gereja harus ada persekutuan, harus ada kesehatian satu dengan yang lain. Karena Allah mau berdiam diri dengan kita. Tanpa ada kesatuan tidak ada kehadiran Allah. Makanya Dia kasih contoh, aku dan Bapa adalah satu. Dia mau kita dan sesama juga satu. Bapak Ibu sudah lewati Jumat Agung, sudah makan perjamuan, ingat angkat perjamuan, mengaku di hadapan Tuhan, roti lambang kesatuan antara sesama. Waktu kita angkat dan berkata kita mengakui tubuh itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Artinya kita mengakui bahwa saya
Makanya Tuhan bilang apa? Bisa sakit, lemah, bahkan mati karena kita salah dalam perjamuan. Salah dalam perjamuan kudus bukan angkat itu, harus pelan-pelan, hati-hati. Waktu engkau menyatakan mengakui tubuh itu, padahal hatimu tidak beres dengan sesama. Padahal engkau benci sesama, tapi engkau mengaku bahwa Tuhan, saya mengakui tubuhmu. Waktu kita ambil bagian dengan makan tubuh itu, kita sementara menyatakan salibkan dia, menghina tubuh Kristus. Maka kita yang sudah mengalami penebusan Tuhan, apa tugas kita? Tugas kita menyatukan tubuh yang sudah terpecah-pecah itu, dikembalikan menyatu satu dengan yang lain. Makanya kerjakan keselamatan kita masing-masing. Kerjakan keselamatan. Untuk menuju Yerusalem harus punya kesehatian satu dengan yang lain. PR harus dijawab, harus diselesaikan. Dan ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Awal dari kasih mula-mula, awal dari pelayanan dimulai. Perjumpaan Yesus dengan mereka di Galilea. Yesus jatuh cinta dengan mereka, makanya dia datang jumpa dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Di Galilea adalah tempat di mana cinta mula-mula dengan Tuhan. Yesus bilang kembali supaya Yesus mau bernostalgia dengan mereka, mau mengingatkan pertama kali engkau jatuh cinta denganku. Yesus mau mengembalikan momen-momen romantis dengan murid-murid, sehingga dia tidak panggil murid sebagai murid, tapi dia panggil saudara-saudara. Beda dengan malaikat Tuhan. Beritakan kepada murid-murid, tapi Yesus panggil kita saudara-saudara. Nostalgia dengan dia. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang saat ini kita hadapi, yang mungkin engkau bilang semungkin Tuhan, sulit untuk memaafkan, sulit mengampuni, karena dia menyakiti hati beta, sulit untuk beta lepaskan pengampunan, sulit beta terima keberadaan. Yesus tetap mengasihi. Dia mau sampaikan bahwa cinta kepada kita tidak akan tertukar oleh apapun juga. Petrus waktu dengar Yesus bangun, dia lari cepat-cepat ke kubur. Kenapa? Karena pengkhianatan pernah dia lakukan. Rasa bersalah di dalam dirinya membuat dia ingin balas kepada Tuhan. Maka hari ini semua kita, Yesus sudah bangkit. Bangkitlah dari keterpurukan kita. Kubur itu bukti, tanda Yesus bangkit. Apa tanda pada kita? Tanda pada kita adalah mati terhadap dosa. Tanda kepada kita berdamai dengan diri sendiri, maka bisa berdamai dengan orang lain. Itu tanda pada diri kita. Sehingga kemenangan akan kita raih hari lepas hari, menjemput kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi mengasihi Tuhan dan melihat bahwa kubur kosong adalah undangan untuk percaya, bertemu dan pergi mengabarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di mana? Di gereja, di lokasi dimanapun kita berada, biarlah Injil itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk memberikan tanda yang ajaib adalah mati terhadap dosa dan membiarkan kemenangan itu ada dalam